Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Sarah NIM 0301191062. Di sini saya akan menyampaikan satu pembahasan mengenai strategi perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Nah, ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Dan yang ketiga, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Nah, orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka hanya percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya. Golongan yang kedua yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi tetap tidak mau mengakui adanya hari kebangkitan. Yang ketiga yaitu golongan yang menyembah berhala. Nah, pada masa itu berhala yang paling terkenal di Arab yaitu berhala Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Adapun golongan yang keempat yaitu golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Masih kita ke pembahasan yang kedua yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Suatu ketika Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Bacalah." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Demikian sampai 3 kali hingga malaikat Jibril mendekap di telinga untuk ketiga kalinya dan turunlah wahyu pertama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah mendapatkan wahyu pertama, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Dakwahnya terlebih dahulu diberikan kepada istri, keponakan, paman, dan juga para sahabat. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, merekalah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabatnya yaitu Arkam bin Abi al-Arkam. Kemudian turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 94 untuk perintah kepada Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Rasulullah berdakwah di Bukit Safa dengan mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama yaitu peristiwa hijrah ke Habasyah. Pada tahun 615 Masehi, tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Nah, kedatangan kaum muslimin ke Habasyah diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan bahan makanan. Yang kedua yaitu Amul Husni atau tahun kesedihan, di mana pada tahun itu tahun kesedihan bagi Rasulullah karena ditinggalkan oleh Abu Thalib dan istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan Nabi bersama malaikat Jibril dengan menaiki borok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh kepada pengikutnya untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Yang ketiga peristiwa hijrah ke Yasrib. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.